Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ahmad Fauzan selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Jinayah serta teman-teman sekelas saya kelas HKID yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alisa Kotronada dengan NIM 1120147, mahasiswi semester 3 IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan terkait materi fikih jinayah, khususnya dengan tema jarimah hudud, jarimah kisos dan diyat, kemudian reformasi dan positifikasi hukum pidana Islam di Indonesia. Oke, langsung saja. Yang pertama ada jarimah hudud. Jarimah hudud atau tindak pidana hudud itu adalah suatu tindakan yang sanksinya itu telah ditetapkan di dalam Al-Quran maupun hadis, di mana sanksinya tersebut bisa berupa hukuman mati, hukuman salib, cambuk, kemudian potong tangan atau kaki, kemudian pengasingan, atau juga bisa berupa hukuman yang bersifat religius, misalnya seperti memerdekakan budak atau membayar kafarat. Kemudian jenis sanksi hukuman pidana hudud ini dapat kita kategorikan menjadi 5 macam, yaitu ada pidana atas jiwa, kemudian pidana atas harta, kemudian pidana atas anggota badan, kemudian pidana atas kemerdekaan, dan yang terakhir ada kewajiban membayar kafarat. Yang pertama ada pidana atas jiwa. Pidana atas jiwa itu misalnya seperti bunuh dengan pedang, bunuh dengan rajam, bunuh dengan salib, begitu. Kemudian yang kedua ada pidana atas anggota badan. Contohnya misalkan seperti potong tangan atau kaki, kemudian potong tangan dan kaki, kemudian cambuk, kemudian pemukulan dengan tangan, pemukulan dengan pedang, gitu. Kemudian yang ketiga ada pidana atas kemerdekaan. Pidana atas kemerdekaan ini misalnya seperti hukuman pengasingan, kemudian penjara atau ditahan. Nah, dari definisi tadi juga contoh-contoh yang telah saya sebutkan, maka bisa disimpulkan bahwa jarimah hudud ini termasuk jarimah yang paling serius atau berat, yang paling berat dalam hukum pidana Islam, karena jarimah hudud ini berkaitan langsung dengan hak-hak Allah serta berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, adapun jenis tindak pidana yang masuk dalam kategori jarimah hudud diantaranya ada 7 macam. Yang pertama ada zina, kemudian qadzaf, kemudian murtad, kemudian minum minuman khamr, kemudian ada pencurian, kemudian ada bugot, kemudian ada perampokan. Nah, yang pertama, poin pertama adalah zina. Zina ini termasuk suatu tindak pidana karena ketentuan zina dan hukuman zina itu telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Adapun macam-macam zina itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson itu berlaku bagi seseorang yang sudah menikah kemudian melakukan zina. Nah, bagi pezina muhson ini maka ia harus dihukumi dengan hukuman rajam. Rajam itu dilempari batu hingga meninggal. Kemudian yang kedua, zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson ini berlaku bagi seseorang yang belum menikah dan melakukan zina. Bagi pezina ghairu muhson ini dikenai sanksi yakni dicambuk 100 kali. Namun ada beberapa sebagian pendapat ulama yang mengatakan selain hukuman 100 cambukan bagi pezina ghairu muhson, itu juga ada yang mengatakan harus dilakukan pengasingan atau dibuang dari daerah asalnya. Kemudian dalam tindakan zina ini perlu adanya bukti-bukti yang konkret, seperti diantaranya itu adanya 4 saksi laki-laki yang melihat langsung. Kemudian yang kedua, pengakuan langsung dari si pezina tadi, ataupun yang ketiga adanya indikasi-indikasi tertentu, misalnya seperti
telah terjadinya kehamilan tuh. Kemudian yang kedua ada qadhaf. Qadhaf ini artinya seseorang menuduh zina kepada orang lain. Nah, dalam hal ini walaupun hanya menuduh, itu juga termasuk suatu tindak pidana, sehingga orang yang melakukan qadhaf itu pasti dikenai sanksi. Adapun sanksinya itu adalah 80 kali dirham. Kemudian yang ketiga ada murtad. Murtad artinya seseorang keluar dari agama Islam. Nah, orang yang murtad ini juga dikenai hukuman, dan hukumannya ini adalah dibunuh. Namun dengan ketentuan bahwa misal ada seorang yang murtad, kemudian ia itu harus diajak kembali ke dalam Islam sebanyak 3 kali ajakan dan disertai dengan peringatan. Jika seorang tersebut mau kembali, maka diterima atau tidak apa-apa. Tapi misalkan orang itu tidak mau, maka ia harus dibunuh. Nah, kemudian selanjutnya ada minum minuman khamr. Minum minuman khamr juga termasuk suatu tindak pidana hudud, dan hukumannya ini yaitu 40 hingga 80 kali dirham. Kemudian selanjutnya ada pencurian. Pencurian ini sudah jelas termasuk suatu tindakan pidana. Nah, hukumannya ini yaitu potong tangan atau kaki dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, ketentuannya ini seperti misal jika seseorang melakukan pencurian yang pertama kali, maka yang dipotong itu adalah tangan kirinya. Kemudian jika orang itu melakukan yang kedua kalinya melakukan pencurian, maka ia harus dihukumi dengan hukuman potong kaki, tapi yang sebelah kanan. Kemudian jika yang ketiga kalinya, maka yang dihukum adalah potong tangan kanannya. Kemudian jika yang keempat kali, maka dipotong kaki kirinya. Dan jika yang kelima kali masih melakukan pencurian, maka ia dihukumi mati atau dibunuh gitu. Kemudian selanjutnya ada bugot. Bugot itu artinya pembangkangan. Maksudnya yaitu seseorang yang melakukan pembangkangan atau pemberontakan terhadap suatu negara yang benar-benar menampakkan perlawanannya. Bahkan ia itu mengajak kepada peperangan. Nah, orang yang melakukan bugot atau berontak ini termasuk salah satu kategori jarimah hudud. Kemudian yang terakhir ada perampasan. Perampokan ini juga termasuk tindak jarimah hudud yang sanksinya itu diantaranya yaitu ada dibunuh atau disalib, kemudian ada potong tangan dan kaki secara bersilang begitu. Nah, itu materi yang pertama. Kemudian materi yang kedua mengenai jarimah qisas dan diyat. Jarimah qisas dan diyat itu pada umumnya lebih ringan dari jarimah hudud, akan tetapi lebih berat daripada jarimah takzir. Oleh karena itu, sasaran dari qisas dan diyat ini adalah anggota tubuh manusia itu sendiri, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sebagai contoh dari jarimah qisas dan diyat ini adalah kasus pembunuhan. Adapun pembunuhan sendiri itu dapat dikategorikan menjadi 4 macam, yaitu ada pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, kemudian pembunuhan tidak sengaja, dan yang keempat pembunuhan karena ketidaksengajaan. Yang pertama yaitu pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja itu ya pembunuhan yang dilakukan, yang telah direncanakan dan berniat untuk membunuh gitu. Orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja ini maka ia wajib dihukum dibunuh dan dijatuhi hukuman qisas. Namun ada catatan bahwa jika keluarga korban atau wali korban ini memaafkan atau memberi pengampunan, maka orang tersebut wajib membayar diyat. Nah, diyatnya ini berupa 100 ekor unta, di mana antara lain 30 ekor unta itu unta dewasa, 30 lagi unta muda, dan yang 40 adalah unta yang sedang hamil.
Kemudian pembunuhan mirip sengaja. Pembunuhan mirip sengaja ini seperti pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan alat yang pada umumnya itu tidak bisa untuk membunuh. Misalnya seseorang melempar dengan tongkat biasa dan mengenai seseorang. Nah, seseorang itu tewas. Yang semacam ini tuh disebut pembunuhan mirip sengaja. Pembunuhan mirip sengaja ini dijatuhi hukuman kisos dan membayar diat 100 ekor unta juga. Kemudian yang ketiga ada pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja ini ada dua macam. Yang pertama seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak ia maksudkan untuk membunuh orang tersebut. Misalkan contohnya seperti ini, ada seseorang yang ingin masih memundurkan mobil, namun ternyata menabrak orang lain hingga meninggal. Nah, yang seperti ini maka ia wajib dikenai diat dan membayar kafarat. Kemudian yang kedua, bentuk pembunuhan yang tidak sengaja itu jika seseorang melakukan pembunuhan di negeri kafir yang ia kira itu adalah kafir harbi, sedangkan sebetulnya orang yang dibunuh itu seorang muslim, maka yang demikian maka ia dikenai hukuman kafarat saja, tidak dikenai diat maupun kisos. Yang terakhir ada pembunuhan karena ketidaksengajaan. Pembunuhan karena ketidaksengajaan ini maksudnya pembunuhan yang dilakukan tanpa ia kehendaki, namun orang tersebut meninggal atau ada orang lain yang meninggal atas perbuatannya yang tidak dikehendaki. Nah, karena ketidaksengajaan ini maka orang tersebut dihukumi membayar diat dan membayar kafarat. Begitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jenis hukuman jarimah, kisos, dan diat itu bisa berupa hukuman eksekusi mati, kemudian kisos atas badan, kemudian diat atas jiwa, atau diat atas luka. Nah, kemudian definisi diat sendiri. Definisi diat itu adalah denda. Kemudian macam diat itu ada dua, yakni diat mughaladah atau yang berat, kemudian diat mukhafafah atau diat yang ringan. Bedanya, diat mughaladah ini 40 di antara unta tersebut harus unta yang sedang hamil. Kemudian kalau yang mukhafafah atau diat yang ringan itu 100 ekor unta biasa gitu. Nah, kemudian apabila dalam konteks zaman sekarang atau di negeri Indonesia tidak ditemukan seekor unta, maka diat yang harus dibayar itu dengan cara senilai atau nominal dari harga unta tersebut. Kemudian atau juga bisa ditakar atau dihitung dengan emas dengan ketentuan 1000 dinar atau 12.000 dirham. Nah, dimana per 1 dinar itu nilainya sama dengan 4.250 gram gitu. Kemudian diat atas anggota badan. Diat atas anggota badan itu dinilai secara penuh, yakni 100 ekor unta. Jadi misalkan terjadi seseorang menghilangkan kelopak mata, maka hukuman satu kelopak mata, maka hukumannya adalah 50 ekor unta. Karena dari badan manusia ini terdapat 2 kelopak mata. Dari 2 kelopak mata ini diat penuhnya adalah 100. Jadi kalau menghilangkannya hanya 1, maka diatnya hanya 50 ekor unta. Begitu. Kemudian materi yang ketiga yakni reformasi dan positifikasi hukum pidana Islam di Indonesia. Reformasi sendiri dalam
konsep Islam itu sama dengan kata islah. Adapun islah itu berasal dari kata aslaha yuslihu islah, yang artinya lawan kata dari fasid, yaitu kerusakan. Jadi reformasi dapat kita artikan sebagai perubahan atau melakukan perubahan, penyempurnaan dari ketidaksempurnaan, termasuk juga mengganti sesuatu yang telah rusak. Nah, dalam konteks ini eh, reformasi yang diperlukan itu adalah manhaj ilahi, baik berupa syariah, akidah maupun akhlak. Misalnya seperti perkawinan, kemudian warisan, perbankan syariah, kemudian wakaf, kemudian zakat, haji, maupun dalam hal peradilan, begitu kurang lebihnya. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.